Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan di Toko Semesta. Di sini latar belakangnya, pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah mencakupi kinerja manusia untuk dapat lebih cepat, mudah, serta diproses. Akses internet yang kian mudah dan penyebaran jaringan yang semakin meluas. Sistem informasi menurut Sutiono tahun 2020 adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Di sini juga ada tujuannya untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai perorganisasian operasional sebagai perusahaan yang melayani sinergi organisasi. Lalu di sini ada flowchart. Flowchart adalah salah satu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini ada simbol atau flow untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Lalu di sini ada simbol communication link untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu di sini ada simbol konektor untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Yang terakhir di sini ada simbol offline konektor untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang berbeda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian UML atau Unified Modeling Language. UML Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks mendukung yang berparadigma berorientasi objek. Di samping adalah simbolnya. Yang pertama itu aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang selanjutnya adalah use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang selanjutnya adalah association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang selanjutnya adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang selanjutnya adalah include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang selanjutnya adalah extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya ada diagram aktivitas atau activity diagram, merupakan bentuk khusus dari state machine yang bertujuan memodelkan komputasi dan aliran kerja yang terjadi dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Yang di samping adalah simbolnya. Yang pertama itu status awal. Keterangannya adalah sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal. Yang selanjutnya adalah ada dua aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang selanjutnya ada ketiga percabangan atau decision, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang selanjutnya ada penggabungan atau join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya adalah status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang terakhir itu ada swim lane. Sebenarnya memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.
Selanjutnya ada kelas diagram, terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau terkadang disebut sebagai metode yang dilakukan atas kelas. Di samping ada simbolnya, simbol kelas diagram. Yang pertama itu generalization, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Yang selanjutnya Neri association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang selanjutnya adalah kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang selanjutnya adalah collaboration, deskripsi dari urutan aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang selanjutnya ada realization, menerangkan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Dan selanjutnya ada dependensi, menghubungkan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Yang selanjutnya ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD. Di sini ada DeMarco and Jordan symbol dan Gain and Serson symbol. Keterangannya, yang pertama ini source atau kesatuan war, yang kedua proses dengan simbol oval atau beta, yang ketiga ada simbol panah untuk data flow dan maksudnya arus data, dan kemudian yang keempat ada data storage atau simpanan data. Di sini juga saya akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Untuk proses penelitian, laporan ini dimulai pada tanggal 12 November 2023 sampai dengan 11 Januari 2024. Di sini ada sedikit tabel untuk pengumpulan data, penelitian laporan, bimbingan dan perbaikan, pengumpulan laporan. Dan di sini juga ada penjelasan tentang data primer. Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu serta dianalisis guna memberikan tambahan informasi bagi peneliti. Dan yang terakhir adalah kerangka pemecahan. Di sini ada tabel untuk rumusan masalah, turunkan analisis masalah, dan perancangan solusi, implementasi solusi, dan evaluasi solusi. Pada penelitian, setiap penulis harus melakukan pembacaan masalah yang diuraikan dalam flowchart yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan penelitian yang terstruktur. Baiklah, demikian persentase persembahan dari kelompok 3. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.